Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada orang tua, adik-adik, dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video pelatihan pencatatan keuangan sederhana dalam upaya menumbuhkan kepedulian menabung anak-anak. Video pelatihan pencatatan keuangan sederhana ini adalah salah satu dari program kerja saya di KPMDR periode 2 tahun 2021, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Firly Ramadiana, mahasiswi KPMDR 2021, dan Ibu Aisyah Sunarwan MPD selaku pembimbing lapangan KPMDR 2021. Menabung. Pasti adik-adik sudah tidak asing dengan kata-kata ini kan? Lalu, apakah adik-adik harus menabung kalau sebenarnya ayah dan ibu selalu memberikan uang jajan dan mainan? Adik-adik itu harus tetap menabung loh, karena menabung adalah kegiatan menyisihkan uang untuk disimpan dan digunakan di waktu yang akan datang. Menabung itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa ya, anak-anak juga diperbolehkan untuk menabung. Lalu mungkin adik-adik berpikir, apakah menabung itu bermanfaat dan apakah menabung itu suatu hal yang penting? Menabung itu banyak sekali manfaatnya loh. Yang pertama adalah hidup hemat. Dengan menabung, kita mengurangi penggunaan uang saku untuk membeli jajan dan mainan. Lalu yang kedua adalah disiplin. Dengan menabung, secara tidak langsung kita diajarkan untuk disiplin, seperti selalu menyisihkan uang saku setiap harinya untuk ditabung. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Dengan menabung, kita sudah bertanggung jawab dengan uang saku kita, dan pada saat ditanya dengan ayah dan ibu tentang uang saku yang digunakan untuk apa, apabila kita tidak menghabiskan seluruh uang saku kita untuk jajan dan membeli mainan, melainkan sebagian kita sisihkan untuk ditabung, maka kita sudah bertanggung jawab dengan uang saku kita. Lalu yang keempat adalah mengatur keuangan. Saat kita menabung, maka kita akan memikirkan berapa sih uang yang akan kita sisihkan setiap harinya dan membuat target berapa uang tabungan yang kita inginkan dalam waktu tertentu. Contohnya seperti Anissa ingin membeli sepatu bulan depan dengan harga Rp100.000. Nah, Anissa menabung dalam 1 bulan kan ada 30 hari. Nah, dalam 1 harinya Anissa harus menabung setidaknya Rp3.000 agar sampai 1 bulan uangnya terkumpul sebesar Rp100.000. Lalu yang kelima adalah menghargai uang. Saat menabung, kita akan sadar betapa susahnya mengumpulkan uang. Begitu pula dengan ayah dan ibu yang sudah susah payah mencari uang untuk kita. Sehingga untuk kedepannya kita akan menggunakan uang kita dengan sebaik mungkin. Selain menabung, kita juga harus mengetahui apa sih kebutuhan, apa sih yang dimaksud dengan keinginan, lalu apa perbedaan keduanya, dan apa sih yang dimaksud dengan prioritas. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita miliki, dan apabila kita tidak memilikinya, maka kita akan kesusahan. Contohnya seperti buku tulis. Kita membutuhkan buku tulis untuk menulis di sekolah, dan apabila kita tidak mempunyai buku, maka kita akan kesulitan untuk menulis materi yang diberikan oleh guru. Lalu selanjutnya adalah keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang tidak harus kita miliki, namun kita menginginkannya. Anissa ingin membeli sepatu roda baru karena Anissa melihat teman-temannya bermain sepatu roda. Sepatu roda adalah suatu keinginan, bukan suatu kebutuhan untuk Anissa. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda, jadi kita harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Selanjutnya adalah prioritas. Prioritas adalah memilih salah satu dari beberapa hal untuk mencari yang lebih penting. Contohnya, Ali menginginkan tas baru karena sudah bosan dengan warnanya. Namun, secara bersamaan, sepatu Ali itu sudah sempit. Jadi, Ali harus memilih salah satunya. Ali memilih membeli sepatu dikarenakan sepatu baru itu lebih penting daripada membeli tas karena sudah bosan.
Lalu bagaimana caranya kita menyisihkan uang untuk ditabung setiap harinya? Nah, misalkan adik-adik diberikan uang saku sebesar Rp2.000. Jumlah uang yang ditabung harus lebih dari 15%. Cara menghitungnya adalah dengan 2.000 dikali 15 dibagi 100 sama dengan 30.000 dibagi 100 dan hasilnya adalah Rp300. Jadi kalau adik-adik diberikan uang saku sebesar Rp2.000 oleh orang tua adik-adik, maka adik-adik harus menabung setidaknya Rp300 dalam seharinya. Mungkin adik-adik di sini banyak yang bosan menabung ya. Nah, kakak mempunyai caranya. Yang pertama menggunakan celengan favorit, yang kedua menggunakan kalender menabung, dan pencatatan keuangan sederhana. Kalender menabung dan pencatatan keuangan sederhana ada di modul yang kakak bagikan ya. Jadi adik-adik bisa mengisi kalender menabung setiap harinya dan pencatatan keuangan sederhana di setiap bulannya. Asik bukan? Ini adalah kalender menabung. Kakak akan mengajarkan bagaimana cara mengisinya. Misalkan adik-adik mendapatkan uang saku sebesar Rp2.000 oleh orang tua adik-adik dan adik-adik ingin menyisihkan uang saku adik itu untuk ditabung sebesar Rp500. Adik-adik bisa menuliskan di kolom seperti yang kakak contohkan. Dan adik-adik bisa melanjutkan setiap harinya untuk mengisi jumlah uang yang adik-adik tabung. Nah, sudah penuh kan? Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa mengisi ke pencatatan keuangan sederhana selanjutnya? Caranya mudah banget. Yang pertama, adik-adik harus menghitung jumlah dari uang di kalender menabung bulan Januari ini. Adik-adik bisa menjumlahkan dari baris yang paling atas, lalu adik-adik menjumlahkan baris yang kedua, baris yang ketiga, dan seterusnya, lalu dihitung dari atas ke bawah sehingga mendapatkan hasil yaitu 82.500. Mudah bukan? Nah, selanjutnya apabila sudah mendapatkan hasil, maka uang 82.500 tadi dimasukkan ke kolom uang masuk. Nah, catatan keuangan sederhana ini adik-adik pencatatnya hanya 1 bulan sekali ya, setiap di akhir bulan. Lalu apabila adik-adik mempunyai pengeluaran pada uang menabung tadi, misalnya untuk bersedekah sebesar 2.500, adik-adik bisa mencatatnya di uang keluar. Lalu pada kolom jumlah tersebut, adik-adik bisa mengisi dari uang masuk dikurangi uang keluar. Dan selanjutnya adik-adik bisa mengisi hasil tabungan adik-adik setiap bulannya. Dan apabila sudah penuh, maka adik-adik bisa menjumlahnya dari atas ke bawah, dari kolom uang masuk, lalu kolom uang keluar, dan jumlah. Nah, untuk mengetahui apakah uang-uang adik ini benar atau tidak sih mencatatnya, jadi hasil dari kolom jumlah dari atas sampai ke bawah itu kan 960.000. Nah, hasilnya harus sama dengan total dari uang masuk dikurangi uang keluar. Mengenal profesi akuntansi. Profesi akuntansi adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang akuntansi publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri keuangan dan dagang, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.